Emil Audero akan dinaturalisasi, begini kata PSSI. Mengejutkan Sintayong kembali jadi kandidat pelatih Korea Selatan. Jadwal timnas di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, serta beberapa kabar timnas Indonesia hari ini. Sebelum lanjut ke berita timnas hari ini, kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan update dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Update ranking FIFA Timnas Indonesia di Juni 2024 sudah dirilis. Meski mendapatkan tambahan 6,03 poin, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia harus puas tertahan di peringkat 134 dunia. Timnas Indonesia bakal naik posisi jika saja menang atas Irak di matchday kelima Grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, dalam laga yang digelar pada Kamis 6 Juni 2024, Timnas Indonesia tumbang 0-2. Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia kehilangan 5,7 poin di ranking FIFA. Setelah itu, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina pada Selasa 11 Juni 2024. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 11,72 poin. Alhasil, Timnas Indonesia meraup 6,03 poin dan tertahan di peringkat 134 dunia. Timnas Indonesia hampir naik ke peringkat 133 dunia, menggeser Kepulauan Solomon. Sayangnya kekalahan yang diterima Kepulauan Solomon dari Selandia Baru di ajang OFC Nation Cup 2024 disinyalir belum masuk hitungan FIFA. Padahal jika sudah dihitung, Timnas Indonesia akan menggeser Kepulauan Solomon, mengingat kedua tim hanya berjarak 3 poin saja. Sementara itu, rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam mendapatkan hasil beragam. Vietnam turun satu posisi dari peringkat 115 ke 116 dunia. Malaysia naik 3 peringkat dari posisi 138 ke 135 dunia. Bagaimana dengan Thailand? Thailand naik satu posisi dari peringkat 101 ke 100 dunia. Di FIFA Matchday Juni 2024, Liberia jadi yang paling meroket posisinya. Negara Georgia ini naik 10 posisi dari peringkat 152 ke 142 dunia. Efek mendapatkan hasil positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Untuk 10 besar dunia masih diisi Argentina, Prancis, Belgia, Brasil, Inggris, Portugal, Belanda, Spanyol, Kroasia, dan juga Italia. Menempati peringkat 134 dunia membuat Timnas Indonesia harus rela berada di pot 6 dalam drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di pot paling buncit bareng Korea Utara dan juga Kuwait. Karena berada di pot yang sama, Timnas Indonesia takkan satu grup dengan Kuwait dan Korea Utara. Timnas Indonesia akan menghadapi penghuni dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan diikuti oleh 18 negara. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Nantinya masing-masing tim akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 kandang dan 5 tandang. 2 tim teratas di masing-masing grup dari 6 negara berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari 6 negara harus melanjutkan perjalanan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rencananya dilangsungkan di markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Lantas, kapan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai?
Sebuah pertanyaan yang bagus. Sesuai jadwal, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai September 2024 hingga Juni 2025. Berikut ini adalah jadwal Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada matchday pertama, tanggal 5 September 2024. Matchday kedua, 10 September 2024. Matchday ketiga, 10 Oktober. Matchday keempat, 15 Oktober. Matchday kelima, 14 November. Matchday keenam, 19 November. Matchday ketujuh, 20 Maret 2025. Matchday ke-8, 25 Maret 2025. Matchday ke-9, 5 Juni 2025. Dan matchday ke-10, 10 Juni 2025. Nasib Martin Paes hingga kini masih belum menemui kejelasan. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberi kabar terbaru soal peluang Martin Paes membela Timnas Indonesia. Meski sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024, peralihan asosiasi Martin Paes masih terganjal status FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi status FIFA pasal ke-9. Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21, dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 pada 15 November 2020. Martin Paes lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998. Garis keturunannya mengalir via neneknya yang berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dengan mengumpulkan bukti-bukti, PSSI tidak menyerah dan melakukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS supaya Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia. Perkembangan Martin Paes masih dicoba terus. Di FIFA masih ada peluang. Di CAS juga ada peluang. Berbarengan semua, kami harus menunggu waktu dari mereka, tutur Arya Sinulinga. Martin Paes diharapkan sudah bisa membela Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Artinya, PSSI masih mempunyai waktu sekitar 3 bulan lagi untuk merampungkan permasalahannya. Kami berharap begitu, apalagi Martin Paes sudah menjadi WNI dan telah lengkap semuanya. Kalau tidak ada celah, tidak diajukan ke CAS, imbuh Arya Sinulinga. Kalau kami tidak mencoba dia menjadi WNI, malah kami tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan dia. Sebab kami tidak bisa memperjuangkannya kalau bukan WNI. Ini kan harus berani. Apapun mesti dilakukan, ucapnya. Selain itu, Arya Sinulinga merespon kemungkinan PSSI menaturalisasi Emil Audero, kiper Inter Milan pada musim lalu yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Emil Audero berat, jujur, kami harus berharap dengan Martin Paes, imbuh tangan kanan Ketua PSSI Erick Thohir ini. Nama Sintayong secara mengejutkan kembali menjadi kandidat pelatih Korea Selatan. Sebagai informasi, Sintayong memang sempat dirumorkan bakal menjadi pelatih baru Korea Selatan beberapa bulan lalu. Sintayong ditugaskan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Jurgen Klinsmann. Namun, kabar ini mulai memudar setelah Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, menunjuk Kim Do-hoon sebagai pelatih. Hanya status Kim Do-hoon rupanya hanya sementara. Pelatih asli Korea Selatan itu ditugaskan memimpin negaranya dalam 2 laga saja. Sementara itu ada 2 nama lain yang berpeluang menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. 2 sosok yang dimaksud yakni Hong Myung-bo, pelatih Ulsan HD, dan Jose Moros, mantan pelatih Jeonbuk Hyundai. Secara mengejutkan, nama Sintayong ternyata juga kembali muncul sebagai kandidat pelatih Korea Selatan.
Rumor ini datang dari reporter asal negeri Gingseng, Kim Tae-seok. Kim Tae-seok kembali memasukkan nama Sintayong karena belum adanya kejelasan terkait kontrak pelatih 53 tahun itu dengan timnas Indonesia. Baru-baru ini karena negosiasi perpanjangan kontrak antara pelatih Sintayong dan Indonesia menjadi lambat. Seringkali muncul reaksi yang menanyakan mengapa mereka tidak memperhatikan Sintayong secara diam-diam. Mei lalu seorang manajer Kelly yang tidak disebutkan namanya juga membuat pernyataan ini secara pribadi berdasarkan pendapat pribadinya. Sulit untuk menunjuk manajer asing dan mengecualikan pemimpin Korea yang tidak dapat dipilih karena dia bekerja di Kelly. Dia adalah salah satu opsi paling masuk akal, yakni pelatih Sintayong, kata Kim Tae-seok dilansir bolasport.com dari Wiki3. Hal ini tentu menjadi alarm bagi PSSI. PSSI harus segera memperpanjang kontrak Sintayong untuk menghilangkan rumor-rumor seperti tersebut. PSSI memang dikabarkan sudah berencana untuk memberikan kontrak kepada Sintayong sampai tahun 2027. Hanya hingga sekarang rencana tersebut belum dituangkan ke dalam dokumen resmi, sehingga tak ada kepastian.